حبيبي يا قرآني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, para muhibbin yang kami banggakan, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas huruf ain. Huruf ain, makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah, tempat keluarnya huruf ain dan huruf ha. Sebagaimana ha sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Huruf ain makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah. Ketika kita sudah mengetahui makhraj huruf ain di tenggorokan bagian tengah, maka ketika kita mau mengucapkan huruf ain, sifat-sifatnya harus kita terapkan. Sifat yang ada pada huruf ain, yang pertama, huruf ain punya sifat yang namanya jahr, tertahannya nafas atau tidak berdesis. Yang kedua, ain punya sifat yang namanya tawassut. Tawassut itu baina syiddah war rikhwah, antara sifat syiddah dan sifat rikhwah. Jadi begini, ini sifat syiddah. Syiddah itu hurufnya ajid, qattu, bakat. Di sini sifat rikhwah. Antara sifat syiddah dan rikhwah ini namanya sifat tawassut. Tawassut tengah-tengah. Tengah-tengah antara syiddah dan rikhwah. Antara tertahannya suara dan terlepasnya suara. Itu namanya sifat tawassut. Lah huruf ain itu mempunyai sifat yang namanya tawassut. Yang ketiga, huruf ain punya sifat yang namanya istifal. Lidah mendatar jauh dari langit. Yang keempat, ain punya sifat yang namanya infitah. Infitah itu membuka, renggang. Yang terakhir, ain punya sifat yang namanya ismat. Ketika mau mengucapkan butuh persiapan atau agak sulit diucapkan. 5 sifat yang ada pada huruf ain itu kita tempelkan, kemudian diucapkan agar menghasilkan makhraj dan sifat yang ada pada huruf ain. Kita contohkan: a, ai, au, ba. A, ai, au, ba. A, ai, au, ba. Kita panjangkan satu alif ya. A, ai, au, ba. An, ani, a'na. Minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Contohnya seperti itu. Dan itu perlu kita ulang-ulang terus. Riyadatul lisan bi kathratit tikrar, insyaallah akan menghasilkan huruf ain yang sesuai dengan makhraj dan sifat. Kita ambil huruf ain di dalam Al-Quran. Di antaranya huruf ain ketika berharokat fathah, kita ambil contoh satu. Alamina. Alamina. A ditekan, makhrajnya di tenggorokan bagian tengah. Sifatnya 5 tadi itu kita ucapkan. Alamina. Orang Jawa zaman dahulu karena masih minimnya orang-orang alim ahli Quran, itu orang Jawa itu kalau bilang a
itu nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kok nga? Karena yang diketahui huruf hono coroko, doto sawolo, mogo, botongo. Ngo. Nggak ada nga, nggak ada a. Nggak ada a. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika belum ada orang ahli Al-Quran, dima'fu. Tapi kalau zaman sekarang sudah banyak orang ahli Al-Quran, ketika ada masih baca begitu, tidak bisa dima'fu. Karena sudah banyak orang alim ahli Quran. Ain berharokat fathah, panjang satu alif. Alamina. Ain berharokat kasroh. Di dalam Al-Quran ada bacaan Isa, Isa, Isa. Ain berharokat dhammah. Di dalam Al-Quran raki'una, raki'una. Ain berharokat sukun. Di dalam Al-Quran kita contohkan bacaan yang sudah umum, yaitu ya'lamu, ya'lamu. Hati-hati. Yang pertama, ain punya sifat jahar. Kedua, tawassut baina syiddah war rikhwah. 3, istifal. 4, infitah. Terakhir, punya sifat yang namanya ismat. Ya'lamu, ya'lamu. Itu contohnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, huruf ain itu makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah. Kemudian sifatnya 1, jahar, 2, tawassut, 3, istifal, 4, infitah, 5, ismat. Ini dipraktekkan makhraj dan sifatnya yang ada pada huruf ain, insyaallah akan menghasilkan huruf ain yang sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran. Semoga apa yang sudah kita pelajari huruf ain, baik makhraj maupun sifat, bisa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.